Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia bersama saya Amelira Haris Nasution. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai etika, relasi karyawan, dan perlakuan adil di tempat kerja. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik tentu saja dapat menjelaskan dan mengemukakan kembali dasar-dasar etika dan perlakuan adil di tempat kerja, kemudian dapat menjelaskan dan mengemukakan kembali penggunaan alat-alat manajemen SDM untuk mempromosikan etika dan perlakuan adil. Dan yang ketiga adalah adik-adik dapat menjelaskan dan mengemukakan kembali disiplin karyawan. Dan yang terakhir adalah adik-adik dapat menjelaskan dan mengemukakan kembali bagaimana mengelola relasi karyawan tersebut. Manajer selalu menghadapi masalah etika hampir di setiap harinya. Oleh karena itu, kita akan mulai dari awal terkait dengan makna etika itu sendiri. Etika adalah prinsip-prinsip tingkah laku yang mengatur seorang individu atau sebuah kelompok secara spesifik. Nah, ini juga terkait dengan standar yang harus adik ambil atau gunakan untuk memutuskan bagaimana tingkah laku ketika melakukan sesuatu dan bagaimana tingkah laku yang seharusnya. Etika dan hukum. Sebenarnya hukum adalah pedoman yang jauh dari sempurna mengenai apa itu etika. Karena sesuatu mungkin saja sah secara hukum tetapi tidak benar secara etika. Nah, etika berarti mengambil keputusan yang mewakili apa yang adik-adik perjuangkan dan tidak hanya bagaimana hukumnya. Jadi hukum mungkin bukan pedoman yang sangat mudah untuk memutuskan mengenai apa yang etis dilakukan, tetapi beberapa manajer memberlakukan seperti itu. Nah, ini sebagai contoh misalnya adik-adik. Jadi kalau seandainya adik-adik menjadi seorang manajer kemudian memberhentikan seorang pegawai yang sudah berusia 48 tahun, yang kemudian sebenarnya dia sudah bekerja selama 20 tahun di perusahaan adik-adik, secara hukum memang mungkin tidak masalah karena dia memang bisa saja diberhentikan karena peraturan dari perusahaan. Akan tetapi itu menjadi tidak etis karena hal itu tentu saja bertentangan dengan moralitas ataupun dengan etika yang seharusnya, karena bisa jadi orang yang diberhentikan tersebut sudah memberikan sesuatu sumbangsi dan loyalitas kepada perusahaan. Oleh karena itu disebutkan bahwa di sini hukum mungkin bukan pedoman yang sangat mudah memutuskan apa yang etis dilakukan, tetapi beberapa manajer pada akhirnya memberlakukan hal seperti itu. Etika kebijakan publik dan hak karyawan. Jadi hak yang tidak dapat dirampas itu yang pertama akan kita bahas. Jadi tidak semua hak berasal dari hukum. Banyak hak yang mengalir dari hak asasi manusia atau hak yang tidak dapat dirampas, yang merupakan keyakinan yang tidak tertulis yang dianut masyarakat secara luas, dan itu harus dipertimbangkan. Nah, kemudian di sisi lain ada juga yang harus dipertimbangkan lainnya, yaitu kebijakan publik, yaitu terdiri atas keputusan politik untuk menerapkan program untuk mencapai sasaran kemasyarakatan. Misalnya mengizinkan cuti pada tanggal sekian karena apa gitu. Nah, itu karena kebijakan publik yang terkait dengan keputusan pemerintah misalnya. Nah, kemudian ada lagi yang di dalam sebuah perusahaan ditemukan ketidakadilan di tempat kerja. Nah, salah satu cara melihat kejelasan etika perusahaan adalah mengetahui seberapa adilkah perusahaan tersebut memperlakukan karyawannya. Seseorang yang mengalami perlakuan tidak adil di tempat kerja mengetahui hal ini demoralisasi, jadi rendah moralnya gitu ya, demoralisasi, tidak memiliki moral. Nah, perlakuan tidak adil itu biasanya merusak moral, meningkatkan stres, dan membawa pengaruh negatif bagi kinerja. Dengan penyelia yang cenderung kasar memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk berhenti dan menyampaikan kepuasan kerja dan hidup yang lebih rendah dan stres yang lebih tinggi. Nah, di sisi lain, sikap kasar tersebut juga memiliki pengaruh yang lebih besar pada karyawan ketika penyelia yang kasar tersebut tampak mempunyai dukungan dari atasannya juga. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus memperlakukan karyawan secara adil?
Terdapat banyak alasan mengapa manajer harus bersikap adil. Jadi kaidah yang baik adalah satu alasan yang jelas, yaitu hal yang mungkin tidak begitu jelas adalah bahwa ketidakadilan seorang penyelia dapat menjadi bumerang bagi perusahaan, di mana keadilan tersebut bisa dilihat dari keadilan prosedural atau keadilan pada proses, dan juga keadilan distributif atau keadilan dari hasil suatu keputusan. Dalam perusahaan juga ditemukan yang namanya penindasan dan viktimisasi, dan ini merupakan salah satu hal yang menjadi concern khususnya oleh Amerika Serikat, yang kemudian mendefinisikan penindasan yang melibatkan 3 hal. Yang pertama, ketidakseimbangan kekuasaan, di mana orang yang melakukan penindasan menggunakan kekuasaan mereka untuk mengendalikan atau merugikan, dan orang yang ditindas kesulitan untuk membela diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua yaitu maksud untuk menimbulkan kerugian, di mana tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja bukanlah penindasan. Orang yang melakukan penindasan mempunyai tujuan untuk menimbulkan kerugian. Dan yang ketiga yaitu pengulangan, di mana kejadian penindasan terjadi pada orang yang sama secara berulang kali oleh orang atau kelompok yang sama, dan penindasan dapat terjadi dalam bentuk seperti ini contohnya adik-adik sekalian, yaitu dalam bentuk verbal. Misalnya adik-adik itu bisa dalam bentuk kata-kata yang disampaikan kepada orang yang bersangkutan, misalnya dia melakukan olok-olok atau mengganggu. Kemudian bisa melakukan penindasan sosial, misalnya menyebarkan rumor, mengucilkan orang dengan sengaja, atau memutuskan pertemanan, atau juga melakukan penindasan secara fisik, itu misalnya memukulkah dia, meninjukkah dia, atau mendorongkah dia. Dan yang terakhir yaitu penindasan maya. Nah, ini menggunakan internetkah atau telepon seluler atau teknologi digital lainnya untuk merugikan orang lain. Nah, keadilan ini terkadang bisa sering kali mencolok, terkadang juga terlihat secara halus. Nah, oleh karena itu, bagi adik-adik nanti yang berada di bagian personalia atau misalnya sebagai pemberi kerja, seharusnya mempunyai sistem yang dapat memastikan bahwa perusahaan dapat benar-benar menangani peraturan, menangani kegiatan atau menangani perlakuan yang tidak adil seperti ini kepada orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang menentukan pilihan etis. Nah, terkadang kita kan bertanya, mengapa orang melakukan hal yang buruk? Padahal itu kan sebenarnya rumit. Namun sebuah tinjauan terhadap riset etika selama 30 tahun menyimpulkan bahwa terdapat 3 faktor gabungan yang menentukan pilihan etis yang diambil oleh orang-orang tertentu. Misalnya yang pertama, orang yang cenderung mengambil keputusan tidak etis karena dia cenderung memilih mengambil putusan yang tidak etis. Kemudian etika pekerjaan yang siap untuk pilihan yang tidak etis, jadi sudahlah dia cenderung mengambil keputusan tidak etis, dan ada juga kesempatan di pekerjaan tersebut yang etikanya itu bisa mengarahkan kepada keputusan yang tidak etis. Dan yang terakhir adalah lingkungan perusahaan yang membantu perkembangan atau memaafkan pilihan yang tidak etis tersebut. Yang seperti itu ya biasa aja, misalnya seperti itu adik-adik. Di sisi lain, ada faktor luar yang membentuk pilihan etis tersebut. Yang pertama adalah tekanan pekerjaan. Jadi, jika orang melakukan hal-hal tidak etis di tempat kerja hanya untuk kepentingan pribadi, mungkin dapat dipahami gitu ya. Akan tetapi, ada juga orang yang melakukan pilihan yang tidak etis karena adanya tekanan di tempat pekerjaan tersebut. Misalnya demi menyelamatkan finansial perusahaan, ya sudah saya melakukan sesuatu yang tidak etis. Itu sebagai contoh karena adanya tekanan di perusahaannya atau pekerjaannya. Kemudian ada lagi yang berasal dari tekanan dari atasan. Jadi ini juga kita melihatnya bahwa
tekanan dari atasan bisa menjadi salah satu faktor luar yang membentuk pilihan etis dan tidak etisnya tersebut. Kenapa demikian? Ketika seorang pegawai yang sudah merasa ditekan oleh atasannya untuk melakukan pilihan yang jelek, pada akhirnya akan mengikuti ketika dia mudah saja untuk mengikuti peraturan perusahaan karena ketakutannya terhadap tekanan dari atasannya tersebut. Dan yang ketiga adalah kebijakan atau kode etik. Jadi kebijakan dan kode etik ini adalah kekuatan luar yang dapat digunakan pemberi kerja untuk memberikan sinyal bahwa perusahaan mereka serius terhadap etika. Kemudian faktor etis yang keempat adalah penegakan. Ini terkait dengan bagaimana membuat kode aturan tanpa menegakkan merupakan hal yang sia-sia. Jadi kalau seandainya dari awal faktor luar yang membentuk pilihan etis tersebut tidak dilengkapi dengan penegakannya, maka akan sangat mudah sekali pilihan tidak etis akan dilaksanakan. Kemudian yang kelima adalah pengungkapan dugaan pelanggaran. Ini juga terkait dengan beberapa perusahaan yang mendorong karyawan untuk menggunakan hal-hal yang mengungkapkan jika ada pelanggaran di dalam perusahaan tersebut. Jadi kalau seandainya ada pelanggaran dan kemudian dugaan pelanggaran tersebut diungkapkan, maka orang-orang akan melakukan pilihan etis yang baik gitu ya. Nah, yang keenam adalah kultur organisasi. Jadi kultur organisasi adalah sebuah nilai, karakteristik, tradisi dan perilaku yang dimiliki bersama oleh karyawan sebuah perusahaan. Jadi karyawan menerima sinyal mengenai hal-hal yang dapat diterima dan hal-hal yang tidak dapat diterima berdasarkan hal yang dikatakan oleh orang-orang di dalam perusahaan tersebut, sehingga kalau seandainya kultur organisasi tersebut memang sudah baik, maka dia akan melakukan kultur yang bagus terus-menerus gitu ya adik-adik. Nah, untuk hal ini memang sangat terkait dengan bagaimana pembangunan dalam organisasi tersebut. Nah, yang ketujuh adalah pengendalian kecurangan. Jadi, pengendalian kecurangan dapat mengurangi kecurangan dalam perusahaan tersebut, termasuk dalam pekerjaannya. Begitu untuk faktor luar yang membentuk pilihan etis. Nah, kemudian beberapa pedoman yang harus diingat ketika mengelola perilaku etis di tempat kerja. Yang pertama, perilaku etis tersebut dimulai dengan kesadaran moral. Jadi apakah orang tersebut mengenali adanya masalah moral dalam suatu situasi. Kemudian yang kedua, manajer harus mempengaruhi etika karyawan dengan cara menanamkan norma-norma kepemimpinan, sistem imbalan dan kultur yang tepat secara hati-hati. Dan yang ketiga adalah etika akan tercederai ketika orang mendapatkan kelonggaran moral. Ini artinya kalau seandainya nih adik-adik lebih memiliki kemungkinan orang lain ketika adik-adik melihat korbannya sebagai pihak luar. Nah, itu seolah-olah orang yang jelas-jelas dirugikan kemudian dianggap tidak masalah atau akhirnya mengarah pada kelonggaran moral. Nah, yang keempat adalah moralitas yang paling kuat datang dari dalam. Jadi pada prakteknya ketika orang bermoral bertanya mengapa harus bermoral, jawabannya adalah karena itu adalah siapa saya. Jadi dari dalam hatinya adik-adik masing-masing menyatakan bahwa memang adik-adik memiliki moralitas. Dan yang kelima adalah sasaran yang sangat menantang yang dikejar membabi buta dan adanya tekanan pekerjaan dapat berkontribusi pada perilaku tidak etis. Nah, kalau di sini dicontohkan bahwa sasaran penjualan misalnya sebesar 147 per jam misalnya, dapat membuat mekanik mobil memperbaiki sesuatu yang sebenarnya tidak rusak. Tapi kalau seandainya sasaran yang sangat menantang yang dikejar itu lebih kepada sesuatu yang etis, maka tidak akan membuat orang berbohong, istilahnya seperti itu adik-adik. Kemudian yang keenam, janganlah memberikan imbalan pada perilaku buruk. Ini artinya jangan mempromosikan seseorang yang mendapatkan penjualan besar padahal sebenarnya itu hasil tipu daya. Ini sebagai contoh ya adik-adik kalau seandainya dia di bagian marketing misalnya.
Nah, kemudian yang ketujuh, hukumlah perilaku yang tidak etis tersebut. Jadi intinya adalah seseorang karyawan pasti akan mengharapkan adik-adik sebagai seorang penyelia untuk mendisiplinkan orang yang berperilaku tidak etis. Dan yang kedelapan, sejauh mana karyawan dapat berbicara secara terbuka mengenai etika adalah peramal yang baik terhadap kelakuan yang etis tersebut. Dan yang kesembilan adalah berhati-hatilah bahwa orang yang cenderung merubah kompas moralnya ketika mereka bergabung dengan organisasi. Jadi mereka secara tidak kritis menyamakan apa yang terbaik bagi organisasi ini dengan hal apa yang tepat untuk dilakukan. Jadi ini terkait dengan bagaimana perilaku etis di tempat kerja dan bagaimana kalau seandainya adik-adik harus melakukan pengaturan atau pengelolaan perilaku etis di tempat kerja. Kemudian alat penilaian kinerja yang dapat digunakan, ya. Nah, sebelum itu kita juga harus memahami bahwa perilaku yang tidak adil dapat mengirimkan sinyal bahwa pemberi kerja akan memaafkan perilaku tidak etis. Jadi minimumnya adalah standar karyawan itu harus jelas. Dan kemudian karyawan harus memahami dasar penilaian mereka. Dan yang ketiga, penyelia harus melakukan penilaian secara objektif dan adil. Dan yang terakhir, pemberi kerja harus memasukkan sasaran etika dalam penilaian terhadap para pemimpinnya, khususnya pemimpin senior. Dan kemudian kita bicara lagi selanjutnya terkait dengan imbalan dan sistem disipliner, di mana kalau berdasarkan langkah-langkah sumber daya manusia yang dapat diambil manajer untuk mempromosikan etika dan perilaku karyawan yang adil, maka karyawan pasti mengharapkan pemberi kerja menghukum perilaku yang tidak etis. Nah, selain itu pemberi kerja juga harus mendisiplinkan eksekutif dan tidak hanya menganggap bahwa yang harus didisiplinkan itu hanyalah orang yang berkelakuan buruk dari segi bawahan saja. Nah, untuk mengelola pendisiplinan karyawan, ada hal yang harus kita pelajari pertama, yaitu mengenai pengertian pendisiplinan. Jadi pendisiplinan tersebut adalah cara untuk mendorong karyawan agar mematuhi peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan, di mana proses pendisiplinan itu dibangun atas 3 pilar. Yang pertama itu adalah peraturan dan regulasi. Kemudian yang kedua adalah sistem hukum progresif, dan yang ketiga adalah proses banding. Jadi kalau kita bicara soal peraturan dan regulasi, berarti di dalamnya ada set peraturan dan regulasi disipliner yang jelas, dan peraturan itu harus tercatat menangani masalah-masalah, misalnya nih, pencurian kah, perusakan properti perusahaan kah, atau minum-minum saat bekerja kah, atau pembangkangan. Misalnya nih dari contohnya itu untuk peraturan dan regulasi, misalnya kinerja yang buruk tidak dapat diterima. Setiap karyawan diharapkan melakukan pekerjaan dengan baik dan efisien serta memberikan standar mutu yang telah ditetapkan. Jadi menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Nah, tujuan dari peraturan tentu saja untuk menginformasikan kepada karyawan sebelumnya mengenai perilaku apa saja yang dapat diterima dan perilaku apa saja yang tidak dapat diterima. Dan kemudian kalau kita bicara soal sistem hukuman progresif, ini adalah pilar kedua yang terkait dengan pendisiplinan yang efektif. Jadi kerasnya hukuman biasanya bergantung pada pelanggaran dan jumlah terjadinya. Jadi sebagai contoh, sebagian besar perusahaan akan memberikan peringatan keterlambatan yang tidak dapat dimaafkan untuk pertama kali. Namun untuk pelanggaran yang keempat, tindakan disipliner yang biasa dilakukan adalah pemberhentian. Dan yang untuk terakhir ini adalah proses banding, di mana untuk pilar terakhir ini merupakan bagian dari proses disipliner, di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seorang penyelia memberikan pendisiplinan secara adil. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian ada lagi yang namanya pendisiplinan tanpa hukuman atau pendisiplinan non-punitif. Jadi, pendisiplinan tanpa hukuman ini biasanya melibatkan sistem peringatan lisan dan cuti pengambilan keputusan berbayar.
daripada memberikan hukuman-hukuman yang tradisional gitu ya. Jadi berbayar keputusan tersebut, cuti berbayar istilahnya adik-adik. Dimana kalau seandainya mengedepankan pendisiplinan tradisional itu memiliki dua kekurangan utama. Yang pertama, tidak seorang pun yang senang dihukum. Kedua, hukuman cenderung menghasilkan kepatuhan jangka pendek tetapi tidak menghasilkan kerjasama jangka panjang. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pendisiplinan tanpa hukuman ini adalah yang pertama, menerbitkan peringatan lisan untuk pelanggaran pertama. Kemudian yang kedua, jika insiden lainnya terjadi dalam 6 minggu ke depan, maka diterbitkan peringatan formal tertulis dan diberikan salinan dalam berkas personal karyawan tersebut. Nah, juga dilakukan diskusi singkat dengan karyawan tersebut tentunya. Dan yang ketiga, barulah memberikan cuti pengambilan keputusan berbayar 1 hari, di mana kalau seandainya insiden lainnya terjadi dalam 6 minggu berikutnya, harus diberitahu kepada si karyawan untuk mengambil cuti berbayar 1 hari dan untuk mempertimbangkan apakah ia ingin mematuhi peraturan perusahaan. Nah, ketika karyawan tersebut kembali bekerja, ia akan bertemu dengan adik sebagai orang personalia untuk memberikan keputusan tersebut. Dan yang keempat, yang bisa dilakukan jika tidak ada insiden lebih jauh yang terjadi dalam 1 tahun berikutnya atau lebih, maka bisa dilakukan pembersihan skor berbayar tersebut, berbayar 1 hari tersebut dari berkas si orang tadi. Nah, jika perlakuannya justru diulang, langkah berikutnya adalah pemberhentian. Jadi pemberhentian itu adalah terminasi paksa atau diberhentikan paksa atau pemotongan paksa atas hubungan kerja karyawan dengan perusahaan. Nah, selanjutnya kita juga akan bahas tentang disiplin pegawai, di mana terdapat 2 jenis disiplin dalam organisasi. Yang pertama, pendisiplinan preventif, di mana tindakan ini mendorong para karyawan untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Kedua adalah pendisiplinan korektif, di mana pendisiplinan yang timbul karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, berat atau ringannya sanksi tergantung pada bobot pelanggaran tersebut. Dan kita juga harus mengedepankan pengelolaan relasi karyawan, di mana kalau kita bicara soal relasi karyawan, berarti kita bicara soal aktivitas untuk membentuk dan memelihara hubungan karyawan dengan pemberi kerja yang positif, yang berkontribusi pada produktivitas, motivasi moral, dan pendisiplinan yang memuaskan, serta memelihara lingkungan kerja yang positif, produktif, dan kohesif. Nah, di dalam hal ini kita juga bisa melakukan upaya memperbaiki dan menilai relasi karyawan melalui komunikasi yang lebih baik. Misalnya nih adik-adik melakukan wawancara keluar atau exit review, yaitu berupa wawancara dengan karyawan yang meninggalkan perusahaan. Kemudian wawancara ini tujuannya adalah mendapatkan informasi mengenai pekerjaan yang dia kerjakan atau hal-hal yang terkait dengan wawasan yang dapat membantu pemberi kerja untuk mengimprove perusahaannya yang mungkin bisa didapatkan dari kacamata si orang yang akan keluar tersebut. Kemudian juga bisa mengembangkan program pengakuan atau relasi karyawan, misalnya melakukan komunikasi 2 arah untuk mendapatkan upaya perbaikan relasi karyawan, tetapi juga mendapatkan program yang memberikan pengakuan atau penghargaan gitu ya adik-adik. Nah, kemudian bisa menciptakan strategi keterlibatan karyawan, misalnya dengan relasi karyawan dengan upaya meningkatkan keterlibatan karyawan dengan perusahaan. Jadi membuat karyawan terlibat dalam pembahasan dan pemecahan masalah dalam sebuah organisasi yang tentu saja akan memberikan manfaat terhadap karyawan tersebut dan juga perusahaan. Kemudian juga bisa melakukan dan melibatkan media sosial dan sumber daya manusia. Jadi beberapa pemberi kerja menggunakan media sosial seperti situs jejaring sosial untuk
mendorong keterlibatan karyawan untuk hal-hal yang terkait dengan sumber daya manusia. Misalnya menggunakan tim keterlibatan karyawan untuk mendapatkan atau menangani masalah-masalah organisasi. Misalnya karyawannya diajak untuk terlibat sebagai tim saran atau suggestion team, yaitu tim-tim temporer yang anggotanya mengerjakan tugas analitik spesifik seperti bagaimana memangkas biaya atau meningkatkan produktivitas. Atau misalnya ada juga yang namanya tim pemecah masalah, yang juga tim semi permanen yang mengidentifikasi dan meriset proses kerja dan mengembangkan solusi terhadap permasalahan terkait dengan pekerjaannya. Nah, tentu saja hal ini terkait juga dengan lingkaran mutu, di mana sejenis tim khusus pemecah masalah yang formal yang terdiri atas karyawan yang dilatih dengan khusus gitu ya, yang bertemu sekali dalam seminggu untuk memecahkan permasalahan yang mempengaruhi area kerja mereka. Dan ada juga yang namanya tim kerja swakelola kelompok gitu ya, kelompok yang sangat terlatih yang terdiri atas sekitar 8 karyawan yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk menghasilkan segmen pekerjaan yang terdefinisi dengan baik. Jadi orang-orang ini atau tim ini merupakan bagian dari perusahaan yang kemudian bisa membantu manajer dalam mengembangkan atau meningkatkan relasi juga, dan juga menciptakan strategi keterlibatan karyawan juga, dan juga menjadi orang dalam bagian media sosial dan sumber daya manusia di dalam perusahaan. Dan kemudian yang terakhir adalah menggunakan sistem saran, jadi membuka saran bagi karyawan untuk menghasilkan penghematan yang signifikan. Jadi masing-masing perusahaan tentu saja akan menerima kritik saran atau saran daripada pegawainya demi improvement bagi sebuah perusahaan. Nah, ini adalah referensi yang bisa adik-adik gunakan untuk membahas lebih jauh mengenai topik kita sekarang. Sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.